Mana mau gimana ini? Jadi ini ada wawancara, Ya. ini tugas dari CGP Angkatan 8 mengenai modul 3.1 Pak. Ya. Jadi saya sudah masuk ke modul 3.1 mengenai wawancara dengan kepala sekolah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya. Tentunya kan Bapak sudah melanglang buana, banyak pengalaman pada saat mengambil keputusan itu ya. Nah, di sini kan ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Dilema etika itu kan ada benar melawan benar, terus ada juga rujukan moral, ada benar melawan salah berarti ya. Cara Bapak mengidentifikasi dilema etika seperti itu bagaimana Pak? Yang pertama kita cari tahu dulu tentang permasalahan, akar permasalahan. Jadi ketika kita mendengar kasus seperti itu, tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan. Dan pencarian atau penggalian informasi kaitan dengan hal tersebut itu harus seimbang antara pihak yang ada terjadi kasus dengan pihak yang melihat atau merasakan kasus atau dampak kasus tersebut. Setelah itu baru kita regulasinya ke aturan. Sebab di aturan itulah acuan. Sebab bisa saja benar, dua-duanya merasa benar, tapi menurut aturan apakah keduanya benar? Kalau sudah kita udah ke aturan, baru kita adakan komunikasi dua arah. Yang pertama saya dengan yang satu, mungkin yang merasa kasus tersebut. Yang kedua mungkin secara terpisah dulu, jadi jangan langsung diaduin, jangan disambil dua-duanya. Itu tidak akan memecahkan masalah, biasanya malah rame. Walau kadang dua-duanya merasa benar, gitu kan. Tapi dua-duanya dikonfirmasi gitu ya. Konfirmasi dulu, kita cari tahu dulu sepihak-sepihak dan antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan atau orang tua yang bersangkutan yang berkasus. Nah setelah itu baru kita pelajari dan analisis. Oh ini. Baru setelah itu barulah keduanya bertemu. Diajak komunikasi harmonis, pendekatan kekeluargaan, tidak pendekatan aturan dulu. Apa bagaimana? Ini merasa dua-duanya merasa benar kan sebenarnya. Benar apa benar kan? Kebenaran dan kebenaran di mana adanya kepala sekolah di situ. Nah, kita harus bijak. Yang kedua itu mungkin, yang kasusnya tadi yang merasa satu yang benar, satu yang salah. Nah yang salah belum tentu salah. Jangan memponis membuat keputusan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Karena kebenaran itu belum dikatakan benar bila hal tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Tidak benar menurut sendiri kan begitu. Nah itu mungkin yang saya lakukan begitu sih. Dan saya tidak serta-merta ketika menerima kasus apapun tidak langsung melakukan tindakan pada saat itu. Karena apa? Di saat itu mungkin emosi saya dan mungkin selalu kepala sekolah belum stabil, informasi juga mungkin belum cukup dan yang lain-lain. Jadi kita tunggu dulu. Jadi ada momen yang diambil ketika kita sedang semuanya tenang. Dan alhamdulillah sih yang saya tangani kasus berat apapun yang terjadi baik internal sekolah, internal eksternal dengan pihak yang lain atau internal dengan orang tua, dan ini sudah dapat selesai. Karena saya selalu mengacu kepada berfilosofi bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan tadi. Yang pertama adalah merasa bahwa permasalahan adalah salah satu alat untuk penumbuhan kedewasaan. Yang kedua, permasalahan timbul akibat dari keinginan. Nah, ketika keinginan itu diakomodir dengan baik, insya Allah akan bermanfaat dari permasalahan tersebut. Itu jadi ketika kita memutuskan mengambil kebijakan harus lebih kepada manfaat. Sebab tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesaikan dengan komunikasi yang baik tentunya dan tidak intervensi kaitan dengan akar permasalahan. Jadi kepada bagaimana kita mencari solusi yang baik. Itu mungkin yang dilakukan oleh saya sih. Normatifnya saya sih biasanya suka kalau santai-santai juga aja. Yang gitu-gitu amat dah bahasa kan gitu kan ya. Kita kan keluarga gitu kan masa sih. Tapi kan ada juga kan memang yang sudah melanggar etika moral misalkan ya.
atau hukum, yaitu kita tetap berkomunikasi dengan penegakan hukum, tidak mengambil keputusan sepihak. Jadi berarti Bapak pernah mengalami ya Pak dilema etika mengenai benar dengan benar, dengan nggak salah gitu ya. Nah sekarang kalau posisinya ini misalkan ada kasus yang memang jelas itu ini benar ya ini benar. Jadi apa yang harus diambil ini Pak? Bila dua-duanya memang benar baik menurut norma maupun aturan, Iya. dan itu memiliki siapa yang paling bermanfaat kebenaran itu. Manfaatannya ya Pak? Iya, kemanfaatannya benar belum tentu manfaat dan sesuai dengan kondisi kita. Mungkin dia benar duduk di sana, itu kan benar juga. Salah satu contoh beginilah, misalkan di sekolah atau di lembaga A mungkin aturan ini benar, karena dia mungkin lebih kepada keinginan, visinya dia misalkan ingin mencapai ini loh aturan ini benar. Tapi di lembaga yang satu lagi mungkin ini tidak cocok, jadi benar-benar tapi lihat dulu manfaat dan kondisi situasi sekolah tersebut. Contoh gini, ketika ibu akan mengajar aja, semua metode itu kan baik, tapi ketika kita melaksanakan pembelajaran, metode mana yang kita pakai? Ini benar, ini juga benar, tapi metode mana yang paling cocok pada kondisional saat itu aja? Manfaatnya lebih besar mana gitu? Apa masalah dalamnya apa? Sebenarnya juga tidak selalu bermanfaat pada saat itu, tapi tetap kebenaran ya. Kita hargai semua benar. Tapi ini loh yang kita inginkan, kebenarannya itu insya Allah. Dengan mengerti memahami itu, yang merasa benar memang benar menurut aturan dan norma, dia akan lebih memahami konteks kebenarannya. Itu yang saya lakukan sih. Jadi nggak ada pemenangnya benar lawan benar, menangnya benar. Nah gimana itu kan nggak ada. Yang penting tadi ada manfaatnya sesuai nggak dengan kondisi yang saat ini. Terus langkah-langkahnya nih Pak, Ya. langkah-langkah dari pengambilan keputusan itu, segala prosedur atau langkah? Ya sebenarnya sih sederhana ya, kita tidak perlu tadi yang saya lakukan. Yang pertama adalah lihat dulu permasalahan itu kaitan dengan aturan dan norma. Yang kedua akarnya dulu lah, cari dulu. Jangan dulu langsung pada yang bersangkutan yang merasa benar. Itu lebih kepada dia cari dulu. Jika kita mendengar misalkan si A si B ada permasalahan kaitan dengan merasa dua-duanya bersangkutan, kita cari dulu kebenaran itu harus menurut apa gitu, menurut aturan atau menurut norma. Kalau menurut norma, berarti kan kita komunikasi dulu dengan ahli yang ada, etikanya di sini, kemudian mengenai istilahnya tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, yang disepakati tentunya ya, atau norma yang disepakati dalam internal lembaga atau sekolah tersebut. Nah setelah itu baru yang tadi katakan kita panggil satu-satu atau kita yang datang, nggak usah memanggil. Kalau dipanggil kan beda. Iya. Apalagi pakai surat pas sekolah panggil. Itu kan pas sekolah itu kan kepala ya. Masa sih mau ngasih tahu tangannya harus memanggil pakai surat, pakai WA segala macam. Udah ngomong aja langsung. Kita aja, karena kan bang. Kepala guru berat di badan atau teman-teman kita pakai kartu ya udah. Ya itu kalau dikuatkan dengan tadi kekeluargaan. Jadi saya selalu nggak pernah memanggil kalau tidak urgenitas. Kalau mau blok baru setelah itu gali informasi dua-duanya. Setelah itu baru yuk kita ngobrol, pertemukan, kita ngobrol bareng. So dengar. Yang terpenting kepala sekolah pimpinan harus mau mendengar. Jangan belum apa-apa sudah memponis, melakukan keputusan. Nah itu akan berdampak tidak baik. Walaupun teratasi masalah itu, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Yakin ada luka di antara mereka. Ya kan, walaupun dua-dua benar kok mau lagi. Ya kalau satu salah dengan yang benar, tinggal legowo yang benar berarti ya. Yang salah mengakui itu adalah benar gitu. Ya, langkahnya aja. Ya. Terus selama Bapak mengambil keputusan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Yang paling efektif itu adalah komunikasi. Iya, komunikasi aja, tidak ada lagi. Kalau harmonis bangun rasa kekeluargaan dan rasa tanggung jawab bersama itu. Kita ini bekerja untuk apa itu aja. Mereka tahu kita itu bekerja untuk apa. Jadi nggak ada dengan ego pribadi, ego kelompok atau ego jabatan nggak ada. Jadi kalau Bapak sisipnya saya ngobrol aja lah, saya mau ngobrol aja ngapain atau anak itu aja sebagai kepala sekolah nggak ada. Bagi saya tanya saya mungkin ke teman-teman saya lebih dekat dengan penjaga, lebih dekat dengan satpam, lebih dekat dengan guru, semua merasakan bahwa saya adalah bapaknya.
bahwa saya ada orang tuanya. Saya Iya. rasakan begitu. Mau apapun bentuknya, mau istilahnya kan namanya anak, dari 5 anak ada macam-macam kan. Apalagi dulu misalkan 30, ada 30 kepala itu, 30 keinginan, 30 emosi, 30 ada karakter. Nah disitulah kita harus berdiri sebagai bangsa atau orang, nggak ada lagi. Ya selama nggak ada pendekatan kedinasan formal itu tidak efektif menurut saya. Ya untuk menangani masalah internal, tapi kalau sudah eksternal ya baru kita komunikasi ke dinas. Kalau hukum komunikasi ke bagian hukum, gitu. Kalau internal permasalahan biasanya itu yang dilakukan oleh saya, dan alhamdulillah hasilnya ya mungkin saya tidak baik atau tidak benar, tapi mungkin orang lain mengatakan itu baik, mungkin juga benar. Jadi tantangan yang Bapak rasakan nih pada saat pengambilan keputusan pasti kan ada tantangannya ya kan? Ada. Aduh gimana ya bagi gak sama-sama ke anak misalkan itu ya. Ya. Tantangannya seperti apa? Tantangan yang paling berat itu sebenarnya tantangan dari dirinya sendiri. Iya, dan diri yang bersangkutan. Itu tantangan yang saya, makanya kita ajak dulu komunikasi tentang dirinya, siapa saya, untuk apa saya berdiri di sini, bagaimana saya melakukan, harus bagaimana saya lakukan. Itu ketika dia mengenali dirinya, iya, ketika mengenali dirinya kita ajak dulu, kita komunikasi tadi, ngobrol tadi. Ketika itu sudah baru, sebab kalau yang lain kan biasanya ya tadi ada yang mungkin ada yang ngomporin, ada yang memihak, ada yang merasa dia punya, ada juga mungkin yang dia sendiri yang bermasalah sendiri meminta bantuan. Itulah ketika ego itu dihilangkan, insya Allah bahwa kita berdiri di sini, ada di sini untuk kepentingan pendidikan. Ketika mendengar pendidikan, semua harus bermuara di hati, ya di otak, kemudian baru dilakukan dengan perbuatan. Jadi Bapak nggak merasa itu sebuah tantangan gitu, tapi Biasa saja. menggali ke Iya, yang bermasalah. kalau kita tantangan itu ada ya, namanya tantangan itu kan yang paling berat itu tadi saya masih dengar mungkin salah satu keterangan bahwa perang yang paling berat bukan perang dengan musuh yang sebenarnya, tapi dengan dirinya sendiri. Kita sendiri. Nah ketika ego itu sudah tidak ada, tidak muncul, berkuranglah minimal karena apapun tidak mungkin tidak bisa. Tapi guru paling enak sebenarnya kalau bicara dengan guru, karena mereka punya potensi akademiknya hampir sama atau kali saja, masa pola pikir saja seperti itu. Jadi loh, tapi sih lebih kepada tidak menggurui lah. Ini loh aturannya, ini normanya, ini manfaatnya, ini loh yang harus kita lakukan, ini itu aja. Enggak harus, kalaupun harus keras, ya tadi kalau sudah merembet kepada ranah hukum ya kita harus keras, tegas, karena itu aturan. Kalau norma masih kita bisa. Terus pada saat menemukan permasalahan, Bapak apakah ada jadwal khusus gitu, apa langsung begitu dipahami permasalahannya kalau langsung ditindak atau Ya, bagaimana? kalau jadwal khusus saya nggak pernah sih ya, nggak pernah menyediakan jadwal khusus untuk yuk kita apa ya itu. Seolah-olah itu kan tercerna, itu bukan keluarga. Saya kan menanamkan yuk ke keluarga aja. Kita ada satu pembangunan, satu keluarga, satu khusus, satu misi, satu kegiatan, satu kegiatan dan satu tujuan. Jadi tidak ada kecuali yang memang sudah dijadwalkan melalui aturan ya, itu harus supervisi misalkan itu baru namanya permasalahan itu seperti itu. Dan yang terpenting ada yang harus segera saat itu dan ada yang kita bisa tunda. Kalau segera itu berarti kan urgenitas ya, kalau nggak ditindak segera atau disampaikan segera ini akan berbahaya, berdampak lebih buruk gitu. Itu sepatnya saya juga itu juga dengan komunikasi, gunanya mungkin merasakan sendiri ketika ini bahaya nih, ya kan? Saya akan memandang bahwa cepat ini harus sampai saya sampaikan gitu, seperti itu. Itu aja, selebihnya ya sudah ya. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak di dalam pengambilan keputusan, itu faktornya apa aja Pak? Yang pertama tadi faktor, kalau faktor banyak faktor ya, kalau di internal yang pertama tadi iya, yang pertama adalah faktor keinginan bersama tadi, bahwa kita punya keinginan bersama, jadi bersama. Yang kedua ada yang jelas faktor kekeluargaan,
Yang ketiga adalah faktor memahami aturan. Yang keempat adalah faktor di sekitar kita, lingkungan sekitar. Nah, ketika kita dibangun sesuatu kebersamaan, kekeluargaan tadi, insya Allah faktor eksternalnya internal ya. Kalau faktor eksternalnya banyak sih. Mungkin saya lebih banyak komunikasi juga dengan pimpinan, dengan teman, bahkan dengan tukang sapu. Mungkin saya dengan satpam di depan ngobrol gimana tentang ini, ya. Mereka diajak bicara. Mereka juga adalah bagian. Ya, jangan diremehkan itu orang tua. Mungkin anak-anak sendiri kalau nonton masalah itu ada ya. Jadi bukan kita harus wah kalau sekolah wah guru enggak. Kita harus itu faktor eksternalnya ya. Kemudian faktor yang lainnya mungkin itu tadi kita harus membuat suatu parameter bahwa kita ini atau indikator lah bahwa kita ini akan bekerja ini loh, kerjaan kita ini loh, tantangan kita ini loh, mungkin hambatan kita ini loh, peluang kita ini loh, itu ada. Jadi kalau ada analisis SWOT lah, itu lebih kerennya mah gitu. Bisa aja nggak pakai sih, lebih baik itu aja bahasa orang tua ke anak. Bapak terakhir nih ya pertanyaannya, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, ada yang bisa Bapak petik dari semua keputusan Bapak ini? Kalau dari yang apa yang saya lakukan, ya saya sampai hari ini bisa bekerja, itu aja. Sampai hari ini saya bisa bekerja. Intinya apa? Intinya semua yang saya lakukan 13 tahun yang lalu, mungkin udah 13 tahun berjalan masa proses kepemimpinan saya, dan sampai hari ini saya bisa bekerja dengan tenang. Itu aja, nggak ada lagi kan? Ya sepandai apapun, sehebat apapun, ketika kita bekerja nggak tenang, nggak nyaman, itu berarti bukan keberhasilan kan? Ya kalau kesuksesan ya itu mah istilahnya ada standarnya lah. Tapi bagi saya ketika saya nyaman bekerja sampai hari ini nyaman, berarti apa yang saya lakukan, keputusan apa yang saya buat itu mungkin bermanfaat dan bermakna. Hari dan pas sekolah kadang-kadang di sekolah kadang berarti ada sesuatu yang apa ada penyesalan. Saya nggak pernah. Mungkin Bu Nani benar, mungkin saya bukan membanggakan. Ya saya jadi dibilang disuruh bagaimana hubungan saya suruh keluar dengan guru sampai sekarang. Bu Nani dapat menilai. Saya ke Marga Jaya sampai bagaimana guru Marga Jaya sampai sekarang ke saya. Di Papandayan sekolah besar dengan 60 orang yang saya dengan 1000 murid, orang tua belum. Bu Nani yang melihat. Saya tidak mau kalau Bu Nani bisa melihat ya Pak Amin seperti itu. Dan saya juga manusia tetap ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu pasti ada. Kekurangan itu wajib pasti dimiliki oleh semua orang. Tapi kekurangan itu mungkin tertutupi dengan apa yang dirasakan. Itu aja yang ribanya dan dari semua keputusan. Dan biasanya memang ini, ketika kita akan membuat keputusan, kita itu memang tadi ketika tidak ada tantangan ya tidak akan bermanfaat. Harus, iya. Cuman situ tadi, bisa kita bertahan untuk apa? Untuk mengatasi, mencari solusi. Istilahnya bergaul dengan masalah. Kita harus masuk ke masalahnya. Jangan ditinggalin masalah, tinggal itu namanya tidak bertanggung jawab. Hasilnya juga walaupun hati kita atasi, tapi tidak akan tenang nantinya. Terima kasih banyak manfaatnya untuk saya sangat banyak sekali. Ya intinya itu aja. Ada emosi, bangun kekeluargaan, lakukan komunikasi harmonis, dan kita jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Ya, kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih banyak Bapak atas motivasi dengan pengalaman. Lanjut terus ya. Mudah-mudahan ke depan melalui kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, guru apapun namanya, mau guru bergerak atau guru penggerak apapun, guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Guru mulia karena karya, guru mulia karena karya. Bukan karena jabatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya. Tapi guru mulia karena karyanya. Berkaryalah dengan baik untuk masa depan pendidikan anak-anak.
Mungkin saya juga sebagai manusia kalau sekolah kan tetap ada punya kekurangannya, tapi kekurangan itu mudah-mudahan teman-teman menerima dan siap untuk memperbaiki kekurangan itu. Tuh. Good luck, ya, good luck untuk teman-teman. Sampaikan salam kami dari keluarga besar Sekolah 1 untuk guru penggerak se-Indonesia. Ya, sukses selalu pemerintah.